Selamat pagi semuanya, selamat datang di ibadah Sema Kristen Soldeo hari Rabu 27 Juli tahun 2020. Sebelum kita masuk, kita sholat dulu. Satu dulu selesai. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Nah teman-teman, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami sekarang lagi ibadah, Tuhan berkati kami supaya ibadah kami bisa lancar terus dari awal sampai akhir, dan berkati juga supaya kami sebentar lagi akan mendengarkan khotbah dari pembicara itu Pak Julius. Berkati supaya Pak Julius bisa memberikan khotbahnya yang bagus, dan Tuhan berkati, dan berkati kami supaya kami dapat mendengarnya dengan baik, dapat melakukannya di sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke lagu pujian lagi, itu Lebih Dari Pemenang.
Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian, itu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yang Tuhan berikan, kami boleh menikmati akan kemurahan Allah yang Tuhan berikan atas hidup kami di alam ini, Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk diberkati melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, baca hati kami. Jadikan kami sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang murid Tuhan yang siap diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan adalah Maha Kuasa. Meskipun mungkin kami terbatas, kami tidak bisa bertatap muka secara langsung di tempat ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sanggup untuk menolong, berkati hati kami, sehingga hidup kami, hati kami berkenan kepada Tuhan dalam setiap ibadah yang boleh kita pernah rasakan, lakukan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, tema kita adalah tentang pembentukan. Judul khotbah Pak Julius yaitu siap dibentuk Tuhan. Mari kita buka Alkitab. Di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat yang kedua sampai yang keempat. Sekali lagi, kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang kedua sampai yang keempat. Bapak bacakan buat kita semua.
Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelari. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tangannya di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sekali lagi, ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tangan yang di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Gambar yang kalian lihat di sini adalah sebuah ilustrasi bagaimana tangan Tuhan Yesus yang sedang membuat bejana. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, untuk kita bisa lebih mengerti lagi tentang bagaimana prosesi seorang tukang bejana atau tukang periuk membuat periuk atau membuat bejana, kita akan saksikan, kita akan lihat sebuah tayangan video. Mari kita lihat bersama. Ini adalah video yang menjelaskan kepada kita cara membuat sebuah bejana atau periuk. Perhatikan tangannya, perhatikan alatnya, perhatikan prosesnya. Bagaimana dengan tangan yang mahir, dia membentuk periuk dengan sebuah pola. Dia membentuk sebuah periuk dengan suatu desain. Periuk ini dibuat dari tanah liat. Perhatikan, inilah dalam proses. Bagaimana seorang tukang periuk membuat sebuah bejana, ya, dengan kesabaran, dengan penyerahan, dengan ketelitian. Dia membentuk lengkungan-lengkungan yang indah agar periuk ini dapat terlihat dengan sangat baik. Dia menggunakan alat, ya, luar biasa. Ini adalah suatu seni. Ini adalah suatu mahakarya yang tidak bisa semua orang lakukan. Membutuhkan kemahiran, keahlian tertentu untuk membuatnya. Ya. Mungkin kita sudah cukup ya melihat tadi. Setelah kita melihat prosesi tukang periuk membuat bejana atau periuk, kita jadi mengerti bagaimana seorang tukang periuk membuat periuk atau membuat bejana membutuhkan suatu keahlian, membutuhkan suatu kompetensi, membutuhkan suatu kemampuan untuk dia bentuk. Pertanyaannya untuk kita renungkan pada pagi hari ini, siapa tukang periuk yang harus ada di dalam kehidupan kita? Siapa periuk atau bejana yang dibuat? Bapak memberitahu tukang periuk yang diilustrasikan di dalam Alkitab, kitab Yeremia pasal 18 adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Dan bejana yang diilustrasikan Alkitab di dalam kitab Yeremia adalah bangsa Israel, adalah kita, adalah umat yang mau rela dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pada pagi hari ini Bapak mau beritahu bahwa
siapa pemberimu, apapun keadaanmu, bagaimana bentukmu, bagaimana masa lalumu, bagaimana sikap perbuatan yang mungkin engkau sudah lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini, pada pagi hari ini, dapat mengatakan Tuhan sanggup membentuk engkau menjadi seorang pribadi yang mengasihi Tuhan. Amin. Sama seperti tukang periuk yang membentuk bejana. Dia menyadari bahwa ada hal-hal yang harus dia lakukan dari sebuah bejana, sebuah periuk yang sebelumnya tidak ada pola, tidak ada pembentukan, tidak jelas, dari sebuah tanah liat. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemampuan seorang tukang periuk, maka tanah liat itu dibentuk, didesain untuk menjadi sebuah bejana yang indah. Sama seperti Tuhan di dalam kehidupan kita, Dia mampu membentuk engkau, Dia mampu mengubah engkau, Dia mampu memberikan masa depan yang luar biasa terhadap kalian semua. Oleh sebab itu percayalah dan berserahlah dan taatilah apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Karena sesungguhnya Tuhan mampu mengubah hidupmu. Tuhan mampu melakukan sesuatu terhadap hidupmu. Karena Dia Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong hidupmu. Amin. Nah, ada 3 respon ketika kita dibentuk oleh Tuhan, selayaknya periuk atau bejana yang bentuk yang sedang didesain oleh seorang tukang periuk. Dalam hal ini dari kita adalah Tuhan sendiri. Respon yang pertama, percaya. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan dan anak-anak majelis ini ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang wangi-wangi. Sudah mandi ya? Bapak harap kita semua sudah mandi ya. Masuk dalam pembelajaran dalam ibadah kita. Respon yang pertama adalah percaya. Ya. Percaya ini merupakan suatu respon yang sangat penting untuk kita terima di dalam hidup kita. Ketika kita dibentuk oleh Tuhan. Respon yang kedua apa? Respon yang kedua adalah berserah. Karena sesungguhnya saat kita berserah kepada Tuhan, sama seperti periuk yang berserah kepada Tuhan, maka hidupmu akan dibentuk menjadi suatu mahakarya yang indah yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan respon yang ketiga adalah taat. Taat merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk kita lakukan sebagai satu respon bagaimana saat Tuhan membentuk kita. Amin. Nah, Bapak akan lebih lagi menjelaskan ini. Yang pertama tadi, percaya. Apa sih percaya? Kenapa kita mesti percaya terhadap respon di saat Tuhan membentuk kita? Percaya artinya kita percaya bahwa Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang berhasil, yang tangguh, dan yang terhormat. Sekali lagi Bapak katakan, percaya artinya kita percaya bahwa Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang tangguh, pribadi yang terhormat. Pada pagi hari ini Bapak mau katakan, kita mesti percaya kepada Tuhan. Kita mesti percaya atas kuasa Tuhan. Kita mesti percaya atas rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan kebenaran, bukan kecelakaan. Saat kita mau dibentuk oleh Tuhan, saat hidup kita mau diubahkan oleh Tuhan, menjadi sebuah bencana yang indah, menjadi sebuah bencana yang sangat menghilang, kita harus percaya. Amin.
Kita harus percaya kepada Tuhan. Dan yakini bahwa di dalam Tuhan hidup kita, ketika kita menyerahkan kepada Dia, maka sesungguhnya kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ada orang-orang yang gak percaya, ada orang-orang yang takut, ada orang-orang yang pesimis, ada orang-orang yang tidak meyakini dalam hidupnya bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup mengubah hidup, Tuhan sanggup membentuk hidupnya. Tapi dengar, pada pagi hari ini Bapak mau katakan, untuk kita bisa menjadi seorang yang berhasil dalam hidup kita, yang mau dibentuk oleh Tuhan, kita mesti percaya. Amin. Apa sih percaya? Percaya artinya menerima. Percaya artinya menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya artinya kita melakukan. Amin. Ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Bagaimana hidup kita ke depan? Saat Tuhan membentuk kita, saat masalah terjadi, saat situasi dan kondisi tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, percayalah bahwa Tuhan sedang memproses engkau. Tuhan sedang membentuk engkau menjadi seorang pribadi yang tangguh, pribadi yang berhasil, dan pribadi yang terhormat. Amin. Amin. Oleh sebab itu, ayo, langkah yang pertama, kita harus percaya. Yang kedua adalah berserah. Berserah artinya kita dapat memberikan hidup kita sepenuhnya untuk dibentuk sesuai maunya Tuhan. Berserah artinya memberikan. Berserah artinya kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah, bukan 50%, tapi sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti Periuk yang dia menyerahkan hidupnya, pembentukannya 100% kepada Tuhan, kepada tukang periuk, sehingga apa? Dia dapat dibuat, dia dapat dibentuk, dia dapat diukir, dapat diproses menjadi sebuah bejana yang indah, bejana yang bernilai, bejana yang dapat menjadi berkah bagi banyak orang, bejana yang berfungsi, yang dapat diisi oleh barang apapun, benda apapun, tidak rusak. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak mau katakan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Anak-anak yang kasih Tuhan, sama seperti kalau kita angkat tangan, sama seperti ketika ada suatu peristiwa atau kalau kalian nonton di televisi, ada orang yang mengancam saudara, yang mengarahkan senapan atau tembakan pistol kepada saudara. Mereka katakan angkat tangan. Apa sih angkat tangan artinya? Artinya berserah. Artinya saya tidak bisa apa-apa lagi. Artinya saya menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Kalau sebab itu pada pagi hari ini Bapak mau katakan sekali lagi, untuk kita memiliki hidup yang berhasil di dalam Tuhan, mari menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan akan membentuk engkau menjadi seorang remaja yang tangguh, remaja yang berhasil, remaja yang dapat memuliakan Tuhan, remaja yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak yakin itu, karena di dalam Tuhan pasti ada kuasa. Bapak pun mengalami demikian. Bagaimana Bapak diproses, dibentuk, yang seharusnya mungkin Bapak hidup tidak sesuai seperti keadaan Bapak sekarang. Bapak hidup bergaul dengan orang-orang yang gak benar, orang-orang yang hidup di terminal, orang-orang yang mungkin orang-orang yang jahat. Kalau Bapak tidak ditangkap Tuhan, tidak dibentuk Tuhan, tidak bertobat, maka Bapak mungkin sama dengan teman-teman Bapak yang sampai hari ini mereka hidup susah, mereka menjadi seorang penjahat, mereka hari ini hidup
selayaknya seorang yang berguna. Tapi puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Bapak mengalami kehidupan yang luar biasa, di mana Tuhan pulihkan hidupmu. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini, ayo serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau engkau benar-benar mengakui Tuhan menjamin hidup kita, serahkan sepenuhnya. Angkat tanganmu. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku ingin sepenuhnya hidup di dalam karyamu, di dalam pembentukan. Maka percayalah Tuhan akan sanggup memulihkan. Amin. Yang kedua, dan yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah di dalam taat. Taat artinya kita menerima dan melakukan pembentukan Tuhan tanpa syarat. Taat artinya kita menerima dan melakukan pembentukan Tuhan tanpa syarat. Hari-hari ini kita mesti yakini di dalam kehidupan kita bahwa sesungguhnya ketika kita taat, ketika kita menerima, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya pembentukan itu sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, Bapak mau katakan, ayo, taat. Kalau engkau hidup mau berhasil, kalau engkau hidup mau menikah, kalau engkau ingin dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, taat. Terima pembentukan Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan. Jangan menolak, jangan engkau memberontak, jangan engkau mengerik, jangan berani terima itu, karena sesungguhnya Tuhan mau kerjakan sesuatu yang besar di dalam kita. Apa yang Tuhan mau di dalam kita. Bangsa Israel ketika diperhadapkan dalam situasi yang luar biasa, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia, akhirnya bangsa Israel mengalami pemulihan. Bangsa Israel dilambangkan di sini di Yeremia 18 adalah sebuah periuk yang hancur, periuk yang tidak berguna, periuk yang tidak ada nilainya. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan sanggup membuat bangsa Israel kembali. Tuhan sanggup membuat periuk yang tidak berguna itu, yang rusak itu, menjadi sesuatu yang berguna, yang bernilai, yang dapat menjadi berkah. Sebab itu pada pagi hari ini Bapak mau katakan kepada kalian semua, ayo taat. Pembentukan Tuhan itu luar biasa. Mungkin sakit Pak, nggak kuat mister. Saya nyerah mister, tapi yakinilah di dalam Tuhan ada kekuatan. Bapak waktu hidup bersama dengan teman-teman Bapak di asrama di seminari selama 4 tahun, ada sesuatu yang sedang dikerjakan Tuhan terhadap hidup Bapak. Bapak hidup di asrama dengan berbagai macam latar belakang orang yang berbeda-beda, tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Bapak mengalami pembentukan Tuhan yang sangat hebat. Ya, bentuk Bapak, ya, mulai dari bagaimana dia membentuk waktu yang harus dijaga, yang harus dimaksimalkan. Bapak harus mulai bangun pagi, Bapak harus kerja pagi-pagi, Bapak harus belajar, Bapak harus mendisiplinkan hidup Bapak, mulai dari pagi, siang, sore, ya. Karena setiap hari seperti itu. Pagi bangun berdoa, baca Alkitab, kerja bakti, kalau ada tiket masak, habis itu belajar kuliah sampai sore, habis itu istirahat sebentar, lalu berdoa lagi, kerja lagi, ya. Kalau ada petugas piket, masak lagi, terus seperti itu terus, ya, selama 4 tahun. Dan puji Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, Bapak berhasil. Bukan sesuatu yang mudah hidup di asrama. Jadi mungkin hidup enak, ya, mau kemana bebas, di asrama tidak bebas. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Bapak dimampukan untuk Bapak menjadi siapa yang taat. Oleh sebab itu, kalau Bapak ada sekarang itu karena Tuhan. Kalau Bapak sekarang itu karena ketaatan Bapak. Amin. Amin. Oleh sebab itu, ayo taat ya kepada Tuhan. Taat kepada orang tua.
taat terhadap apa yang menjadi seharusnya kau taat dalam hidup. Sekolah ada peraturan, taati. Dan terlebih-lebih kalian mesti taat terhadap diri kalian sendiri. Atur diri kalian ya, dengan baik supaya apa? Supaya hidup kalian benar-benar menjadi pribadi yang baik. Sehingga apa? Hidup kalian benar-benar jadi periuk yang menilai, yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Ayo anak, Papa yakin ketika engkau mau dibentuk dan engkau meresponinya dengan baik, maka hidupmu akan berubah. Hidupmu akan dipakai Tuhan. Hidupmu akan berarti. Hidupmu akan bernilai. Amin. Jadilah periuk yang taat dan berserah. Biarlah ketika hal ini menjadi satu cara kita untuk bagaimana kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Hamba telah selesai berbicara, tetapi hamba yakin dan hamba percaya bahwa Tuhan tidak pernah selesai akan hidup anak. Pada pagi hari ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan memberkati anak-anakmu. Berkati mereka dalam masa depan mereka. Hamba yakin percaya Tuhan sanggup menolong memberkati. Tuhan bentuk mereka menjadi seorang remaja, menjadi seorang pemuda yang tangguh, yang berhasil, yang dapat menjadi berkat Tuhan. Hamba yakin percaya Engkau ada di dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah firman ini boleh mereka terima dengan penuh rasa ucapan syukur, dan mereka boleh ingat dan mereka boleh terangkan bahwasannya ada Tuhan di dalam hidup mereka. Demikian firman Tuhan. Kami bersyukur atas waktu dari Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.